Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Widyasari dari jurusan S1 Keperawatan, mahasiswa Stikers Geraha Edukasi Makassar. Tujuan saya di sini adalah melakukan penyuluhan pada evaluasi asuhan keperawatan pada pasien jiwa. Namun kita beranjak dulu dari gangguan kejiwaan. Mari kita dengarkan dulu cuplikan dari data WHO dan Puskesdes. Yang pertama-tama pada data WHO, menurut data WHO pada tahun 2016, secara keseluruhan sekitar 35 juta orang mengalami depresi, 60 juta orang mengalami gangguan bipolar, dan 21 juta orang menderita gangguan jiwa berat, dan 47,5 juta orang mengalami demensia. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 dan 2018 menyatakan bahwa prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia masing-masing sebesar 1,7 per miliar dan 7,0 per mil. Dan selanjutnya mari kita akan menunjukkan evaluasi asuhan keperawatan pada pasien jiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi asuhan keperawatan pada pasien jiwa, yaitu latar belakangnya adalah gangguan jiwa merupakan penyakit dan multikausal, yaitu satu penyakit dengan berbagai penyebab. Pasien gangguan jiwa banyak mengalami distorsi kognitif yang akhirnya mengarah mengganggu perilaku. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan logika, kekeliruan, kegunaan alasan atau pandangan individu yang tak sesuai dengan kenyataan. Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk akibat distorsi emosi sehingga ditemukan kejiwaan dalam bertingkah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat mengalami penyimpangan dalam berperilaku akibat perubahan yang dialaminya. Yosef 2013, salah satu gejala positif dari psikosofrenia adalah halusinasi. (Kusoma dan Kakak 2015). Halusinasi adalah distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respon neurobiologis yang maladaptif. Klien mengalami distorsi sensori yang nyata dan meresponnya. Namun dalam halusinasi, stimulus internal dan eksternal tidak dapat diidentifikasi. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori sensori persepsi yang dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, atau penghidungan tanpa stimulus nyata. Tujuannya yaitu pada dasar tujuannya adalah yaitu 1. Mampu menjelaskan mengenai isolasi sosial. 2. Mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan isolasi sosial. Dan metode yang dilakukan adalah dalam melakukan analisis ini didapatkan sebuah hasil bahwa jika ingin melakukan tindakan keperawatan pada pasien jiwa, perawat harus mampu membangun kepercayaan pada pasien tersebut. Hasil dan pembahasan. Pengertian halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal pikiran dan rangsangan eksternal dunia luar. Klien memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata. Sebagai contoh, klien melihat pada tidak ada yang dilihat. Halusinasi adalah suatu gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengucapan, perabaan, atau penghidungan pasien seakan stimulus yang sebenarnya tidak ada, atau dikutip pasien seakan stimulus yang sebenarnya.
Halusinasi adalah sebagian terganggunya persepsi sensori seorang, di mana tidak dapat stimulus. Dan berikut kesimpulannya adalah, hendaknya dalam melakukan pengkajian terlebih dahulu terbina hubungan saling percaya dan dengan menunjukkan sikap empati, ramah menerima klien apa adanya, kontak sering dan singkat sehingga dalam proses pengalinan data penulisan tidak mengalami kesulitan penegakan diagnosa keperawatan. Hendaknya diagnosa keperawatan tersebut diangkat setelah data yang menunjukkan dari hasil pengkajian atau pohon masalah. Pembuatan intervensi dilakukan menyesuaikan kondisi klien saat ini dan menunjukkan tujuan umum yang mengacu pada penyebab. Implementasi hendaknya selalu dilakukan secara empati dengan memperhatikan pemahaman tentang kebutuhan yang dibutuhkan klien ini dan dimodifikasi pada tujuan kasus. Evaluasinya yaitu hendaknya dapat didokumentasikan secara sistematis dan sesuai hasil yang dicapai sehingga dilakukan intervensi untuk mengatasi masalah yang belum teratasi. Itulah hasil penyuluhan saya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.